Kita ke informasi terkait bencana, ini dari Pandeglang, Banten, di mana belasan rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Meski berbahaya, sebagian besar warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Garis polisi menghiasi puing-puing rumah warga yang rusak parah di Kampung Cikoba, Cibeber, Lebak, Banten. Rumah warga yang rusak berat diakibatkan pergerakan tanah akibat curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Ada 11 kepala keluarga yang terdampak dan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Para warga yang terdampak sudah kita ungsikan untuk sementara di gedung SMK. Kejadian serupa terjadi di Kampung Kado Embi, Desa Parigi, Pandeglang, Banten. Ada 12 rumah yang mengalami kondisi serupa akibat bencana pergerakan tanah yang labil. Di sejumlah titik, keretakan tanah bahkan mencapai 2 meter. Meski berbahaya untuk ditinggali, sejumlah warga tetap bertahan tinggal di rumahnya. Kita bisa mengungsi tempat saudara, mungkin ya waktunya mungkin hanya sehari atau 2 hari. Kalau lama kita keberatan. Mungkin saudara juga keberatan. Berarti bakal tetap di sini, Pak ya? Ya insya Allah untuk saat ini kita bertahan di sini. Warga pun berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan bantuan terhadap mereka yang mengalami bencana pergerakan tanah. Ariel Meranus melaporkan dari Pandeglang dan Lebak, Banten. Subhanallah, Maha Besar Allah dengan segala kuasanya. Ini jelas sekali di balik bencana yang terjadi di muka bumi ini, sebenarnya disitulah tanda-tanda kebesaran Allah, dan tentunya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berita tadi mungkin secuil dari bentuk kebesaran Allah. Lantas bagaimana kita sebaiknya sebagai Muslim dalam menghadapi sebuah bencana, Ustaz? Ya, tentu kita sudah diajarkan ya, bahkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran disebutkan kalau orang yang mendapatkan bencana itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dengan pemahaman seperti ini sesungguhnya kita bisa kemudian memahami bahwa apapun ya yang terjadi, peristiwa yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan kita dan segalanya, itu hanya terjadi atas kehendak Allah dan atas otoritas Allah. Nah, ini semuanya kalau kita lihat ya, artinya musibah itu ya, kita bisa lihat salah satunya itu asoba yusibu atau isobatun itu sebetulnya artinya target. Ya, target. Dan yang namanya musibatun itu adalah mushib, itu orang yang benar artinya sebetulnya. Jadi kalau secara singkat dan mudahnya kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya musibah itu satu peristiwa yang memang ditarget kepada seseorang atau satu kaum agar terjadi pembenaran di dalam dirinya, ya, atau yang namanya pembenaran itu agar terjadi perubahan menuju yang lebih baik. Nah, jadi yang namanya musibah kalau kita pahami dengan cara seperti itu, segala sesuatu yang Allah berikan itu tidak ada yang buruk gitu. Jadi segala sesuatunya itu segala sesuatu yang baik, bahkan dalam konteks musibah sekalipun. Nah, di dalam ayat yang lain juga disebutkan man asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini menarik sekali. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Man asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Artinya boleh jadi dalam kesulitan, dalam kegelisahan, kekhawatiran, tetapi Allah kemudian masuk ke dalam hatinya dan memberikan ketenangan, dan kemudian memberikan satu rasa atau satu keyakinan kepada dirinya bahwa insya Allah ke depan segala sesuatu yang akan lebih baik lagi, dan Allah akan mengganti menjadi sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan disinilah wa may yattaqillah yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita bertakwa saja kepada Allah, ya, kita ikhlaskan segala sesuatunya, kita ikhtiarkan sesuai dengan apa yang Allah ridha. Sesulit apapun urusan kita, Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan mengenai masalah rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dari arah yang kita tidak duga-duga, insya Allah. Insya Allah, karena memang janji Allah tidak pernah salah ya Ustaz ya.